Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul pon penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, maka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Shalom, selamat malam teman-teman. Ya, kembali bersama saya di Disciple Voice. Ya, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang, ya kan. Seperti yang teman-teman sudah tahu bahwa Yohanes ini adalah seorang nabi yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi punya sesuatu yang spesial, di mana Yohanes ini digambarkan itu yang menaruh kepalanya itu di dada Yesus gitu ya. Kalau kita melihat gambaran yang sama ini kita tahu gitu. Nah, itu kenapa ketika kita mempelajari kitab ini, mempelajari Yohanes, kita tahu bahwa dari Matius, Markus, Lukas, itu sebenarnya ada pengulangan dan penambahan dalam ceritanya. Jadi ketika kita buka Alkitab gitu ya, kalau sekarang udah enggak Alkitab, mungkin Al-HP ya. Kita lihat ketika kita buka Yohanes 6, 1-15, terus di bawahnya itu ada dalam kurungnya yang tertuju pada ayat-ayat yang menceritakan hal yang sama di Matius, Markus, dan Lukas. Jadi itu sebagai pelengkap gitu. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas dan sedikit menambahkan, saling menggatukkan ya kan, kisah yang ada di 4 kitab ini gitu. Tetapi yang menjadi pokoknya ada di Yohanes 6 ini, Yohanes 6, 1-15. Ayo kita mulai sama-sama membuka di ayat pertama dan kedua. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Next. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita mau belajar dari kitab yang lain, di Matius, Markus, dan Lukas, kita lihat bahwa
Kalau di Yohanes dikatakan di ayat pertama tadi, sesudah Yesus berangkat ke Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias, ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Terus orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, kalau di ayat pertama di Yohanes ini hanya dijelaskan seperti itu, teman-teman. Pokok intinya Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea gitu. Tetapi kalau di Injil yang lain menjelaskan bahwa mereka ini kalau bahasa sedikit nakalnya, mereka ini mau melarikan diri lah. Setelah melakukan banyak mujizat, ya kan, mereka ini capek, terutama murid-muridnya ini yang menyertai Tuhan Yesus. Mereka capek, mereka mau sembunyi, melipir sendiri, pernah ya teman-teman, ketika kita sedang full dalam pekerjaan, sudah melakukan banyak hal sepanjang hari, yang kita inginkan hanya kita itu rest sejenak. Kita duduk aja sendiri gitu. Kalau saya pernah mengalami dan sering mengalami ketika sudah gelebak-gelebak seharian ya kan. Pagi antar anak sekolah, habis itu masuk ke kantor, sekarang ada proyek yang harus didatengin, datang ke proyek, nanti pulang itu, pokok seharian full di jalan saya. Full di jalan sampai rumah yang dipingini itu apa? Duduk diem sendiri, teman-teman. Wes, jangan ngeributi mami dulu ya. Mami tak diem bentar aja gitu. Ya, itu juga yang dialami oleh para muridnya. Mungkin juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus menjelaskan dia melipir itu ada sebabnya. Kalau di masing-masing Matius, Markus, Lukas itu menjelaskan dengan cara yang berbeda-beda, alasan yang berbeda-beda. Salah satunya si Tuhan itu mau ditunjuk menjadi raja, makanya dia melarikan diri, tidak mau terlihat menonjol, akhirnya mereka melipir. Tetapi yang menjadi utama adalah ketika murid-muridnya ini capek. Ada kata-kata capek. Mereka itu lelah setelah seharian berjalan, melayani, jadi mereka melipir. Nah, terus kita masuk di ayat kedua ini dikatakan bahwa mereka sudah segimana caranya untuk keluar dari zona itu, keluar dari kesibukannya, keluar jadi saksi-saksi Kristus, mereka melipir. Tetapi apa? Ternyata di ayat kedua dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dah bisa lari ternyata. Tetap aja ada yang ngikuti, tetap aja. Kalau di yang lain dibahas bahwa ketahuan. Akhirnya ketahuan oleh orang-orang ini kan, akhirnya mereka tetap mengikuti jejak langkahnya Tuhan bersama murid-muridnya. Kenapa bisa seperti itu? Kita tidak berbicara hal-hal yang negatif dulu, teman-teman. Kita berbicara hal-hal yang positif saja malam hari ini ya. Kenapa bisa orang-orang ini berbondong-bondong? Satu, karena mereka melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kalau mereka yang datang melihat mujizat, merasakan mujizat itu sendiri, otomatis ya kita itu akan, kalau kita ada di posisi Tuhan Yesus, posisi murid-murid yang melayani saat itu, kita akan menjadi magnet bagi orang lain. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Kenapa dikatakan bahwa perbuatanmu berbicara lebih keras daripada berita Injilmu? Kamu tidak perlu ngotbahi orang yang butuh uang, teman-teman. Ketika orang itu datang kepada kita, ketika kita bisa membantu, tapi kita nguliai dia 1 jam, 2 jam dengan yang namanya firman Tuhan, itu tidak menjawab
pergumulan dia. Tapi ada juga yang berkata, ya jangan gitu Len gitu loh. Kita ngasih itu harus berhikmat, bener ya? Ya, ikuti aja isi hati kita, ikuti kata hati kita. Kita itu harus menabur atau enggak, kita sendiri yang dapat tahu gitu loh. Kita sendiri yang dapat merasakan bener enggak sih hati kita ini gitu loh. Jadi ketika kita dapat menjadi jawaban buat orang lain, ketika hidup kita dapat menjadi teladan buat orang lain, otomatis kita itu enggak usah manggil-manggil orang untuk seia sekata dengan kita. Untuk mau melayani Tuhan. Enggak perlu. Karena apa? Karena lewat peristiwa hidup kita, lewat kejadian hidup kita, orang itu tahu kita itu benar ikut Tuhan atau ikut hantu. Jadi tidak perlu berkoar-koar bahwa kita ini orang rohani. Tidak perlu berkoar-koar bahwa kita ini orang yang 1 minggu full itu melayani Tuhan. Tidak perlu berkoar-koar bahwa saya itu adalah seorang ibu, seorang kepala rumah tangga yang baik. Tidak perlu. Tetapi yang terlebih penting adalah bukti yang kita kerjakan sehari-hari ini loh. Menyatakan diri kita itu siapa sih? Itu yang terlebih penting orang itu lihat hidup kita. Jadi kenapa orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia dan murid-muridnya? Karena mereka ini menjadi magnet bagi sekitarnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah belum sih kita itu menjadi magnet bagi sekeliling kita? Teman-teman, yang perlu kita sadari bahwa kita semua itu mendapat kasih yang sama dari Tuhan. Bahasanya ketika kita diselamatkan, ya kita memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma. Iya, benar sekali gitu. Ketika kita diberikan talenta, kita kan diberikan free. Kita dikasih nih 1 talenta, 2 talenta, 5, 10. Kita dikasih porsinya sesuai porsi kita masing-masing. Tetapi yang membuat kita menjadi pribadi yang berbeda, itu adalah bagaimana kita menangani itu semua dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sudah memperoleh keselamatan itu dan bagaimana cara kita itu mengerjakan keselamatan itu yang terlebih penting. Kalau kita mau membahas di kejadian bagaimana Tuhan menciptakan manusia, terus Tuhan menyatakan kepada manusia bahwa kamu itu harus memelihara dan mengelola, berkuasa atasnya. Nah, ini kembali kepada diri kita, bagaimana kita mengelola ini semua, mengelola hidup kita, kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Ya, itu kembali ke diri kita. Ketika kita mampu mengelola itu semua, otomatis kita dapat mengatasi itu semua. Otomatis hidup kita pun akan berbeda dari yang lain. Otomatis orang pun dapat melihat ada sesuatu yang berbeda dari diri kita dan hidup kita. Jadi, kerjakan aja deh, melakukan aja. Tidak perlu berkoar-koar menyatakan diri bahwa aku itu orang yang baik, aku itu bla 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 bla, tidak perlu. Karena lewat perbuatan kita orang itu dapat menilai. Sama ketika saya diingatkan ketika saya sedang kuliah, saya ambil jurusan manajemen pemasaran, seorang dosen berkata, bagaimana caramu mempromosikan dirimu itu tuh sangat penting. Karena apa? Orang itu bisa tahu Leni itu siapa, ya dari cara kita membawa diri kita. Jadi ketika mengikuti kelas kita menjadi orang yang aktif, ketika kita mengikuti ujian atau apapun kita itu sudah berusaha maksimal mungkin. Kalau ada yang bingung kita tanya, segala kita aktif. Itu kuncinya, kita itu mau aktif. Banyak sekali dari pribadi-pribadi anak Tuhan itu, mereka itu tidak mau aktif. Mereka lebih memilih untuk duduk menjadi penonton. Mereka tidak mau menjadi pemain di dalamnya.
Sedangkan Tuhan itu memanggil anak-anaknya, ayo, ayo bareng-bareng, ayo melayani. Wah, kalau kita mau masuk ke Imamat Agung, panggilan Tuhan untuk menjadi berkat, ya kan, untuk bersaksi, menjadi saksi Kristus, wah itu rasanya kalau untuk orang-orang yang pasif itu terlalu jauh, teman-teman. Anda itu bagianmu aja, bukan bagianku. Tetapi yang bisa kita kerjakan adalah lewat diri kita, lewat keluarga kita. Itu dulu saja gitu. Kita mengelola itu semua. Kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di versi kita. Nggak perlu ikut-ikutan orang lain karena beda. Tuhan ngasih talentanya kan beda masing-masing. Nggak perlu juga kita membandingkan hidup kita itu dengan orang lain. Ya aku adalah aku, kata Tuhan. Begitu juga dengan diri kita. Leni adalah Leni. Teman-teman yang mendengarkan malam hari ini ya jadilah pribadimu apa adanya kamu gitu. Tetapi jadilah aktif ketika mengikuti Tuhan. Jadilah aktif ketika kita itu ada ditempatkan dimanapun kita berada, di keluarga, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Saya diingatkan bahwa hari-hari ini saya sedang mengerjakan sebuah proyek. Nah, belajar untuk berhubungan dengan para tukang mandor. Pertama kali gitu loh, kalau bisa dibilang belum lulus sih gitu, tapi ini proses belajarku gitu. Kenapa saya katakan bahwa kita semua itu dikasih hal yang sama, keselamatan yang sama yang Tuhan kasih. Cuman setiap orang itu meresponnya itu berbeda-beda. Sama ketika saya bekerja sama dengan sebuah tim tukang, saya kasih hal yang sama. Saya baik sama mereka, benar-benar baik. Apa yang saya makan itu yang mereka makan. Jadi benar-benar tidak ada perbedaan di sana. Memberikan yang terbaik buat mereka. Bagi sebagian tukang yang dapat menangkap hati saya, dapat menangkap kebaikan ini, mereka itu akan bekerja semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya tidak mengecewakan. Jadi bagaimana caranya setiap pekerjaan itu dilakukan secara maksimal. Tetapi sebagian tukang pun merasa bahwa ya itu hak saya untuk mendapatkan seperti itu gitu loh. Perlakuan khusus lah, nanti dikasih ini, dikasih bonus ini, bonus itu. Mereka merasa bahwa itu hak mereka. Padahal itu bukan hak mereka. Cuman saking baiknya aja gitu loh. Kebetulan saya yang bisa ngasih ya saya kasih gitu. Tapi sebagian merasa bahwa itu haknya dan pekerjaan mereka biasa aja kok. Belum waktunya pulang mereka juga pulang gitu. Jadi berbeda. Di situ pun saya melihat bahwa iya ya, saya pun ketika saya tidak sama dengan seorang pribadi ini, pribadi itu yang saya lihat. Kenapa ya? Oh berarti ada nilai yang berbeda. Ada pekerjaan atau nilai tambah yang berbeda yang mereka tambahkan dibandingkan dengan saya. Effort-nya itu loh beda dengan yang saya kerjakan. Nah, kenapa mereka bisa melambung lebih tinggi? Mengapa mereka bisa dapat ini dan itu? Ya pasti ada nilai plus-plusnya yang dikerjakan. Begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Apabila ada seorang yang bisa menjadi magnet bagi sekelilingnya, otomatis itu pun menjadi sebuah jawaban bagi kita. Oh berarti kehidupannya itu benar-benar sudah menjadi terang. Nah, kehidupannya itu benar-benar sudah menjadi saksi ya. Sampai orang-orang itu mengikuti. Seperti kisah ini bahwa sampai Tuhan kemanapun diikuti. Tuhan berusaha untuk melipir, sembunyi, keluar dari keramaian itu.
tetapi mereka tetap berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Ayo teman-teman pada malam hari ini menjadi koreksi mungkin atau menjadi motivasi buat kita bahwa yuk terus tambahkan dalam diri kita untuk semakin aktif, untuk mengerjakan apapun yang kita dipercayakan oleh Tuhan, mengerjakan apapun itu, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita kerjakan dengan ketika kalau kita ambil cuplik, asal comot aja, kitab dikatakan ketika kamu disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Ketika kamu disuruh kasih bajumu, berikan jubahmu. Banyak hal gitu. Tetapi ketika dari kisah-kisah itu kita lihat bahwa selalu kita itu memberi yang terbaik dari yang kita bisa. Yuk teman-teman kita push diri kita semua untuk terus beri yang terbaik. Karena apapun yang kita kerjakan ketika kita sudah maksimal, memberikan segala sesuatunya maksimal, kita tahu kok, oh aku sudah maksimal. Maka apapun hasilnya ke depan, saya pun akan mendapatkan hal-hal yang maksimal. Thank you teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.